Halo sahabat Nova, saya Dr. Febrian Nicholas. Uh, Biasanya saya dipanggil Dr. Niko. Saya spesialis obstetri dan ginekologi dari Klinik Bocah Indonesia. Saya sudah terjun di bidang infertilitas dan bayi tabung sejak tahun 2017. Kalau janinnya nggak berkembang atau perkembangannya lambat, apakah sudah pasti itu adalah stunting? Gitu. Nah, kalau janinnya nggak berkembang, itu penyebabnya banyak. Ya, salah satu yang paling sering adalah kelainan kromosom. Jadi kita tidak bisa menentukan apakah ini stunting atau enggak. Ya, kalau yang janinnya berat badan lahir rendah, ini juga kita nggak bisa tentukan ini stunting. Ya sebenarnya. Tapi bayi dengan berat badan lahir rendah nantinya pada saat lahir bisa terjadi stunting kalau nutrisinya tidak diperbaiki dalam 1000 hari pertama persalinannya, setelah bersalin gitu ya, setelah keluar bayinya. Nah, pada kasus-kasus berat badan bayi lahir rendah ini ya, yang dideteksi secara awal itu sudah bisa kita perbaiki nutrisinya pada ibu hamilnya. Salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya stunting setelah bayinya lahir. Jadi jangan dibalik ya. Jadi berat badan lahir rendah itu adalah jadi bukan, biasanya kita taunya berat badan kecil untuk masa kehamilan kalau di dalam kehamilan ya. BBLR berat badan lahir rendah itu setelah dia lahir. Jadi kalau kecil untuk masa kehamilan, mau nggak mau ya kita perbaiki nutrisinya. Apa nih yang jadi masalah? Cacingannya, anemianya, TB-nya, kalau infeksi, atau memang nutrisi ibunya jelek sekali gitu. Nah ini harus kita perbaiki. Jadi dikasih protein dosis tinggi, ibunya suruh makan, bu banyak makan daging, banyak makan ikan, banyak makan telur misalnya gitu ya. Terus kita kasih juga zat besinya, kita kasih kalsiumnya, kita kasih vitamin D-nya, kita kasih semua. Jadi multivitamin juga kita boosting semua. Kita booster semua supaya si berat badan yang kecil ini bisa sesuai masa kehamilan diharapkan. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang memang menyebabkan si bayi itu kecil untuk masa kehamilan, seperti pada diabetes tadi. Aku bilang diabetes, sejak sebelum hamil dia udah diabetes. Nah itu kadang-kadang pembentukan tali pusat, pembentukan plasenta itu juga terganggu. Akhirnya aliran darah ke janinnya terganggu. Nah itu juga bisa membuat kecil masa kehamilan. Ibunya naik berat badannya besar gitu, bayinya kok kecil. Nah itu juga jadi masalah. Nah setelah dilahirkan harus segera diperbaiki nutrisinya dalam 1000 hari pertama itu, supaya tidak terjadi stunting. Gitu. Jadi meskipun pada saat janin mungkin terlihat kecil, lebih kecil dari standar yang sudah ada, belum tentu itu adalah stunting. Jangan dibalik itu tadi ya dok ya. Iya. Karena takutnya karena kecil gitu dikira udah langsung stunting gitu. Tapi ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting itu gitu ya dok. Nah, apakah ada waktu yang paling krusial nih dok? Misalnya di trimester pertama kah atau trimester kedua gitu, yang harus dijaga nih nutrisinya bagi ibu hamil supaya tidak tadi sebagai salah satu upaya untuk mencegah stunting? Sebenarnya semua trimester krusial sih, karena untuk mencegah stunting ini butuh kekurangan gizi yang sifatnya kronis. Kronis itu yang panjang, lama, menahun gitu. Jadi bukan cuma di trimester pertama doang, atau trimester kedua doang, atau trimester ketiga doang. Jadi dari trimester pertama sampai trimester ketiga itu dia kekurangan gizi terus. Nah itu bisa kecil masa kehamilan pada saat dilahirkan, atau malah lahir prematur karena kekurangan nutrisi. Malnutrisi juga bisa bikin lahir prematur ya. Nah lahir prematur kemudian setelah lahir ibunya juga tidak memberikan nutrisi yang baik buat bayinya. Jadi 1000 hari pertama itu nutrisinya juga jelek. Wah itu udah pasti stunting. Jadi kalau bisa dari awal kehamilan itu benar-benar diatur gizinya ya, supaya jangan terjadi kekurangan gizi yang kronis. Ingat kronis ya, bukan akut. Jadi kalau akut hanya satu masa, kalau kronis itu panjang gitu, dia menahun. Nah itu yang penting untuk mencegah stunting. Tadi bahkan berarti nggak
masa yang krusial, tapi memang semuanya harus dijaga bahkan tadi sebelum program kehamilan gitu ya dok. Betul, 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan sudah dikasih asam folat supaya perkembangan bayinya bagus.